Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa rekayasa ekspor crude palm oil, CPO, di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditjen Bea Cukai, 2022 hingga 2024. Dari total 11 tersangka, 3 diantaranya merupakan penyelenggara negara yang berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, dan Kementerian Perindustrian, Kemenperin, RI. 3 tersangka penyelenggara negara itu yakni, 1. R. Fajar Doni Cahjadi selaku Direktur Teknis Kepabeanan dan Peraturan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. 2. Lila Harsyah Bahtiar, LHB, selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 3. Muhammad Zulfikar, MZ, selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kepabeanan Bea dan Cukai, KPBC, Pekanbaru. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, dalam proses penyidikan, pihaknya menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan ekspor CPO berupa rekayasa klasifikasi komoditas minyak sawit yang akan diekspor. Yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi, yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAO dengan menggunakan HS, Harmonized System, Code yang berbeda. Di mana HS Code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO, kata Syarif dalam jumpa pers di Gedung Jampitsus Kejagung, Selasa 10 Februari 2026. Hal itu dilakukan para tersangka untuk menghindari pengendalian ekspor CPO yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun kata Syarif, pemerintah sejatinya telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta untuk menjaga stabilitas harga bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, jelasnya. Selain itu modus lainnya yang digunakan oleh para tersangka yakni meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO. Tak hanya itu kata Syarif, para tersangka juga sengaja menghindari domestic market obligation, DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pemungutannya menjadi jauh lebih rendah. Menurut Syarif, perbuatan penyimpangan yang dilakukan para tersangka menimbulkan dampak yang luas dan sistematis terhadap keuangan negara serta tata kelola komoditas strategi CPO. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.